Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Idan Maulana dan juga kelompok saya akan mempresentasikan terkait paper tugas hukum internasional yang telah kami diskusikan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rizky Idan Maulana dengan NPM 198, Mira Diva Presyanti dengan NPM 150, Imam Nur Rohim dengan NPM 053, Joanvi Alisa Putri dengan NPM 295, dan Salma Kirana dengan NPM 226. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah negara. Sejarah negara secara general terbentuk sejak masa Yunani kuno. Pada masa tersebut, negara mulai terbentuk dengan nama polis. Polis merupakan negara kota yang melaksanakan negaranya dengan konsep demokrasi secara langsung. Polis dibentuk tentunya karena refleksi masyarakat terkait dengan masa lalu manusia yang kelam. Pada era-era sebelumnya, banyak pemimpin atau penguasa sebuah negara memiliki gaya kepemimpinan absolut yang merugikan dan menindas rakyatnya. Kemudian sejarah negara terus berkembang hingga sampailah pada pembentukan sejarah negara dalam arti modern. Di dalam arti sejarah negara dalam arti modern ini, adanya negara juga merupakan kebutuhan yang luar biasa bagi masyarakat di suatu daerah. Karena eksistensi negara di suatu daerah dapat menjunjung hak-hak manusia di teritori negara tersebut, seperti HAM dan kemerdekaan suatu kaum. Sehingga pada akhirnya mewujudkan suatu perdamaian di lingkup internasional. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk negara. Di dalam pemisahannya terdapat pembedaan klasifikasi dalam bentuk negara klasik oleh dua filsuf, yakni menurut Plato dan Aristoteles. Menurut Aristoteles, bentuk negara dikategorikan dalam 7 kelompok yang berbeda, yakni monarki, aristokrasi, politeia, plutokrasi, demokrasi, oligarki, dan juga tirani. Sedangkan menurut Plato sendiri, negara diklasifikasikan hanya tirani, demokrasi, oligarki, demokrasi, dan aristokrasi. Kemudian pada era abad pertengahan, bentuk negara hanya terklasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu republik dan monarki. Dan pada masa modern ini, bentuk negara dikategorikan ke dalam 2 bentuk, yakni negara kesatuan seperti Indonesia, negara dengan satu pemerintahan, dan negara federasi seperti Jerman, negara dengan gabungan dari beberapa negara bagian. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Aturan-aturan hukum pada hukum internasional merupakan sebuah norma atau kaidah hukum pada hukum internasional yang memiliki fungsi penting untuk mengatur sebuah permasalahan-permasalahan yang sifatnya publik lintas batas negara dan berlandaskan dengan pada subjek-subjek hukum internasional. Dan hubungan ini termasuk hubungan subjek-subjek tersebut telah meluas hingga menjadi hubungan internasional yang berarti di luar dari wilayah kedaulatan negara tersebut. Hukum internasional ini juga sebagian besarnya yang berisi kumpulan-kumpulan hukum dan prinsip-prinsip serta aturan-aturan terhadap negara yang menaati hubungan antara negara-negara yang terikat. Aturan ini itu sebagian besar mencakupi mengenai yang pertama yaitu aturan-aturan hukum yang memiliki hubungan dengan fungsi dari organisasi dan lembaga yang terdapat pada hukum internasional. Lalu yang kedua adalah yakni adanya aturan-aturan hukum yang tidak berkorelasi dengan negara namun berkorelasi dengan satuan serta individu yang mempunyai hak dan kewajiban untuk kepentingan masyarakat internasional. Nah, perkembangan hukum internasional ini memiliki kontribusinya dalam eksistensi norma yang berlaku pada hukum internasional tentunya. Dan salah satu norma yang dapat kita lihat dan berlaku saat ini itu bisa dilihat dari kebiasaan internasional yang termasuk dalam sumber-sumber hukum internasional. Lalu, dari mana sih cikal bakal hukum internasional pada awalnya ini sebenarnya diterapkan pada saat Kekaisaran Romawi. Nah, pada saat Kekaisaran Romawi itu muncullah sebuah istilah-istilah hukum untuk mengatur antara orang yang termasuk orang Romawi dan orang yang bukan termasuk Romawi. Nah, dari sini itu disebut sebagai hukum ius gentium. Selain itu juga terdapat pula hukum yang dibentuk untuk mengatur mengenai hubungan antara individu dengan publik, yakni hukum ius inter gentes. Dan mulai dari masa itulah yang memunculkan sebuah hukum berfungsi untuk mengatur korelasi mengenai subjek hukum. Lalu
suatu negara, subjek hukum dari suatu negara yang melampaui batas teritorialnya. Lalu ketentuan saat mempertimbangkan suatu kebijakan pemerintah ketika ingin mengaplikasikan aturan hukum pada hukum internasional tidak dapat memungkiri akan bisa menimbulkan ketertinggalan pada sistem yang berlaku dengan kebutuhan yang harusnya terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas atribut hukum pada hukum internasional. Jadi, metode dalam pengakuan hukum internasional ini merupakan menerimanya situasi faktual serta konsekuensi hukum yang berlaku. Dan setiap adanya sebuah pengakuan pastinya terdapat pula sebuah pengaruhnya. Dan pengaruh pengakuan hukum internasional ini dapat memudahkan suatu negara dalam melaksanakan sebuah transaksi internasional untuk jangka waktu ke depan atau di masa depan. Namun, memiliki pengakuan negara maka secara otomatis atau secara spontan akan menunjukkan bila mana negara tersebut akan dibebankannya pada hukum internasional apabila suatu negara yang bersangkutan itu telah mempunyai hak dan kewajiban dalam hukumnya. Kedaulatan itu sifatnya sangat fundamental atau sangat mendasar. Mengapa? Menurut Ian Brownlee dalam bukunya yang berjudul Prinsip dari Hukum Publik Internasional, dia mengatakan bahwa kesetaraan derajat antara bangsa-bangsa dan kedaulatan adalah sebuah atribut nasional yang dimiliki oleh negara yang merdeka dan diakui oleh hukum internasional. Kemudian kedaulatan ini menyangkut yurisdiksi wilayah, nasionalisasi penduduk, dan hak pembatasan wilayah, dan lain-lainnya yang menyangkut kebijakan-kebijakan internal. Dalam Acts of States Doctrine ditegaskan bahwa negara yang berdaulat hukumnya wajib untuk menghormati kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, negara A tidak bisa mengintervensi negara B. Nah, untuk mendapatkan kedaulatan sendiri sebelum terbentuknya PBB, ada metode tradisional, yakni dengan cara yang saat ini dianggap ilegal oleh hukum internasional, yakni pendudukan dan lain-lainnya yang dianggap melakukan kekerasan. Namun pada saat ini negara atau suatu bangsa sudah bebas untuk menyatakan kemerdekaannya. Nah, bisa dilakukan penaklukan untuk mendapatkan kedaulatan itu harus dengan alasan-alasan yang benar dan benar secara hukum internasional. Nah, saat ini terjadi transformasi dari metode kedaulatan dulu menggunakan kedaulatan internal, saat ini bertransformasi ke kedaulatan yang bersifat eksternal. Contohnya pada bidang ekonomi, banyak kebijakan yang diambil dari kebijakan internasional. Contohnya kebijakan harga minyak bumi bahan bakar minyak, dia mengikuti harga pasar dunia, dan itu kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan atau menjadi kesepakatan oleh negara-negara penghasil minyak bumi itu tadi. Nah, oleh karena itu kedaulatan menjadi hal yang sangat fundamental dan menjadi subjek hukum internasional. Kemudian kita akan membahas mengenai cara memperoleh suatu wilayah oleh negara. Nah, ada dua prinsip yang digunakan dalam cara memperoleh suatu wilayah itu ya. Yang pertama adalah treaty-based argument, kemudian state practice. Yang pertama, treaty-based argument ini di dalamnya terdapat perjanjian di masa lampau yang mengikat suatu wilayah yang dianggap memiliki hak yang berdaulat. Dan itu dijadikan dasar-dasar bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, bisa saya katakan bahwa prinsip ini seperti rantai karbon yang saling berikatan dan saling menyambung itu tadi ya. Kemudian suatu negara itu mendapatkan suatu wilayah dari penguasa sebelumnya. Nah, oleh karena itu prinsip ini mengakibatkan adanya interpretasi ganda dan penyelesaian yang cukup krusial. Dan
tentunya keadaan wilayah dari waktu ke waktu itu pasti berubah, dan penyebab dari penyelesaian yang krusial itu tadi ya, keadaannya. Kemudian yang kedua ada state practice ya. Ini merupakan pembuktian yang cukup efisien. Nah, dengan penggunaan argumen dalam praktek-praktek bernegara. Yang pertama ya, ada pernyataan ingin memiliki, ingin menguasai wilayah tersebut. Yang kedua ada praktek-praktek bernegara itu tadi, yang merupakan tindakan nyata ya, seperti penegakan hukum, konstruksi hukum, kemudian eksekutif administrasi di wilayah tersebut. Nah, jadi pada state practice ini merupakan cara pembuktian yang efisien karena merupakan tindakan yang nyata itu tadi. Terdapat beberapa cara dalam memperoleh suatu wilayah. Hukum internasional sendiri memiliki beberapa cara tradisional yang dilakukan untuk memperoleh suatu wilayah. Yang pertama adalah aneksasi. Aneksasi merupakan suatu tindakan untuk memperoleh suatu wilayah yang dilakukan dengan cara memaksa. Aneksasi ini sendiri tidak bisa dikatakan sah apabila negara yang hendak menganeksasi belum melakukan suatu pernyataan formal yang berisikan tentang pengumuman kehendaknya yang ingin menganeksasi suatu wilayah. Pernyataan formal ini biasanya berbentuk nota yang ditujukan kepada negara-negara yang berkaitan. Dalam PBB sendiri, negara-negara yang hendak menganeksasi dilarang melakukan tindakan kekerasan karena ini akan melanggar perjanjian PBB, dan negara-negara yang berdaulat lainnya dilarang mengakui kedaulatan negara yang diperoleh dari proses aneksasi yang kasar. Yang kedua adalah agresi. Agresi atau aggression dalam bahasa Inggris merupakan suatu proses perolehan hak kekuasaan atau hak kedaulatan suatu wilayah karena adanya penambahan wilayah di bawah suatu pemerintahan negara. Dalam hal ini, penambahan wilayah tersebut terjadi karena adanya aktivitas alamiah. Jadi, wilayah ini muncul karena adanya suatu aktivitas alamiah di daerah suatu kekuasaan negara yang telah ada sebelumnya dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Selain itu, cara perolehan wilayah semacam ini tidak memerlukan suatu pengakuan khusus karena wilayah yang muncul di daerah suatu negara yang telah memiliki hak penguasaan otomatis akan menjadi daerah kekuasaan negara yang berkuasa. Misalnya terjadi suatu endapan tanah aluvial yang menimbulkan suatu wilayah baru di daerah teritorial Indonesia. Nah, wilayah yang timbul ini merupakan hak milik Indonesia karena muncul di daerah teritorial Indonesia. Yang ketiga adalah metode penyerahan. Metode penyerahan adalah suatu metode atau cara perolehan wilayah yang lumrah terjadi ketika adanya suatu peperangan. Dalam hal ini, pihak yang kalah memberikan wilayah negaranya kepada pihak negara yang memenangkan peperangan. Dasar dari metode ini adalah pemikiran bahwa hak pengalian suatu wilayah kepada pihak lain merupakan suatu atribut fundamental dari kedaulatan negara, yang artinya menyerahkan hak kekuasaan suatu wilayah negaranya kepada negara lain sama halnya dengan memberikan hak kekuasaan atas wilayah tersebut kepada pihak lain. Yang keempat adalah preskripsi. Preskripsi merupakan suatu hak perolehan wilayah yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai dalam jangka waktu yang sangat lama atas wilayah yang sebenarnya tunduk kepada kedaulatan negara lain. Jadi bisa dipahami karena pemberian hak de facto yang dalam jangka waktu yang sangat lama ini membuat efek kedaulatan dari negara terdahulu menjadi berangsur-angsur menghilang. Namun tidak ada satupun putusan pengadilan internasional yang membenarkan pemikiran preskripsi ini. Dan juga ada banyak ahli yang menyangkal bahwa pemikiran preskripsi ini disetujui oleh hukum internasional yang ada. Kemudian yang terakhir adalah metode okupasi. Metode okupasi merupakan suatu metode perolehan wilayah yang diperoleh dengan cara menegakkan suatu kedaulatan wilayah yang sebelumnya tidak dikuasai oleh negara manapun.
Hal ini bisa jadi karena negara atau wilayah tersebut ditinggalkan oleh negara yang telah menguasainya sebelumnya, ataupun karena baru saja ditemukan. Kasus-kasus yang memerlukan metode okupasi sebagai penyelesaian masalahnya antara lain seperti kasus-kasus suku-suku adat yang tinggal di lingkungan terpencil dan baru saja ditemukan. Karena sebelumnya sudah memiliki organisasi untuk mengorganisir adat-adat di sana, maka diperlukan perjanjian-perjanjian dengan kepala adat atau penguasa suku untuk memperoleh hak kedaulatan wilayah tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara atau Aid of State Doctrine merupakan doktrin yang pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-18, kemudian mulai masuk ke yurisdiksi pemerintahan Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Dalam perkembangannya, doktrin ini dirumuskan untuk menjadi pedoman bagi pengadilan Amerika Serikat agar tidak terpengaruh oleh tindakan dari pemerintah asing yang mencoba untuk ikut campur dalam proses peradilan dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan kasus Underhill versus Hernandez, yang mana Underhill sebagai penggugat menggugat uang ganti rugi atas penahanannya di Venezuela selama masa reformasi Venezuela sedang berlangsung. Menanggapi hal tersebut, pengadilan Amerika Serikat, yakni Mahkamah Agungnya, mengeluarkan keputusan yang mengatakan bahwa pengadilan satu negara tidak akan mengadili tindakan pemerintahan dari suatu negara lainnya di wilayah negaranya sendiri. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa suatu negara yang berdaulat wajib untuk menghormati kedaulatan negara berdaulat lainnya. Dari putusan pengadilan Amerika Serikat inilah konsep dari doktrin tindakan negara mulai jelas terbentuk. Inti dari doktrin ini adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib untuk mengikuti atau menghormati keputusan dari pemerintahan negara berdaulat lainnya. Hal ini pada hakikatnya dilakukan untuk mentaati hukum kebiasaan internasional dan juga tata krama internasional yang ada. Kemudian dalam perkembangannya, doktrin tindakan negara terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan hukum tiap-tiap negara. Dalam hal ini, doktrin tindakan negara dibagi menjadi dua, yakni doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi. Yang pertama adalah doktrin inkorporasi. Doktrin inkorporasi menganggap bahwa hukum internasional bisa langsung menjadi hukum nasional apabila suatu negara menandatangani dan juga meratifikasi perjanjian atau traktat, sehingga perjanjian atau traktat tersebut bisa langsung mengikat warga negaranya tanpa harus melalui proses legislasi terlebih dahulu. Negara yang menganut doktrin inkorporasi ini seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan juga negara dengan sistem Anglo-Saxon lainnya. Kemudian yang kedua adalah doktrin transformasi yang merupakan kebalikan dari doktrin inkorporasi, yang mana doktrin ini menganggap bahwa hukum internasional tidak bisa menjadi hukum nasional secara langsung, melainkan harus melalui proses transformasi berupa pernyataan dari negara-negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian atau traktat internasional tidak bisa menjadi sumber hukum dalam pengadilan nasional tanpa melalui proses transformasi hukum nasional. Negara yang menganut doktrin ini antara lain negara-negara yang berada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia sendiri. Saya akan membahas tentang hak dan kewajiban negara. Hukum internasional sebuah ilmu pengetahuan tentang adanya hak yang terdapat di antara negara dan juga kewajiban hubungan dengan adanya hak-hak tersebut. Sementara itu, Hackworth mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara tersebut. Hukum internasional dapat mendefinisikan sekumpulan hukum yang terdiri dengan sebuah prinsip, aturan perilaku terhadap negara yang merasa dirinya terikat mentaatinya karena adanya umum mentaati dalam hubungan antara negara satu sama lain, yaitu meliputi dengan adanya aturan hukum berhubungan dengan fungsi lembaga, organisasi internasional, hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara dengan individu. Dan juga yang kedua, dan juga ada aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan ada individu
dan bukan negara merupakan kepentingan masyarakat internasional. Untuk kewajiban bagi negara tersebut, menurut hukum internasional adalah sebuah kewajiban untuk tidak melakukan tindakan kedaulat di wilayah lain yang negara yang berkedaulatan. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat melanggar kemerdekaan teritorial negara lain, sedangkan kewajiban negara menurut hukum internasional adalah kewajiban yang tidak melakukan tindakan kedaulat di wilayah negara lain yang berdaulat. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban yang tidak melakukan tindakan yang bersifat melanggar kemerdekaan teritorial negara lain. Atas tanggung jawab internasional responsibility, atau juga sering disebut dengan tanggung jawab negara, state responsibility, dalam bentuk hukum internasional merupakan sebuah prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban atas suatu negara kepada negara lain karena kesalahan suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara tersebut. Dan kita membahas tentang suksesi negara. Suksesi negara adalah sebuah perihal, sebuah hak dan kewajiban dari satu negara dan ke negara lainnya akibat atas pergantian negara tersebut untuk menjalankan atas tanggung jawab atas pelaksanaan antar hubungan lain, pelaksanaan kewajiban sebagai pihak perjanjian internasional dengan hukum internasional dan prinsip dalam piagam perserikatan bangsa, dan juga atas perjanjian internasional. Dan suksesi negara tidak hanya memiliki pengaruh di eksternal dan juga mempunyai sebuah pengaruh kepada eksternal juga. Suksesi terjadi juga pada negara yang memberikan pengaruh terhadap hubungan negara yang itu dengan dunia internasional karena dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Sekian, terima kasih.